kembali lagi di podcast Cinta Bangga Paham Rupiah, kantor perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe. Sesuai dengan tema kita hari ini mengenai peran media dalam penyebaran edukasi cinta bangga paham rupiah, kita sudah kedatangan tamu nih. Yang pertama ada Pak Syahrul dari Humas KPWBI Lok Sumawe. Dan yang kedua ada Bang Rahmat Mirza nih dari Durasi. Halo Bang. Halo. Halo. Oke. Apa gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Senang juga nih bisa kembali bertemu dengan podcast CBP hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat lebih jauh. Oke, Bang Rahmat gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah juga senang kita bisa tampil di hari ini dengan podcast Cinta Bangga Paham Rupiah ya. Oke, berarti pertama kali ya Bang ya? Ya, pertama kali. Oke nih, sebelum kita masuk dengan tema kita hari ini mengenai peran media, aku boleh nanya dulu nggak nih Bang mengenai Cinta Bangga Paham Rupiah? Udah pernah dengar nggak Bang program Cinta Bangga Paham Rupiah sebelumnya? Kalau CBP ini sudah sering kita dengar ya. Iya. Dan kita juga pun sebagai warga Indonesia, kita juga harus cinta dengan rupiah kita. Oke. Kalau Pak Syahrul gimana Pak? Ya, tentu karena memang kita sebagai pegawai Bank Indonesia, apalagi yang mengelola komunikasi, Iya. tentunya harus paham ya. Harus paham, karena kalau kita nggak paham ya otomatis susah memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena corong informasi awal, setiap kebijakan Bank Indonesia itu kan ada di Humas. Iya, benar sekali. Oke, karena tadi kita sudah singgung nih, ada yang Pak Syahrul dari Humas KPWBI Lok Sumawe ya Pak, dan Bang Rahmat dari Durasi ya Bang, seorang wartawan Durasi. Oke, aku mau nanya nih, kegiatan sehari-harinya apa aja sih tugas sebagai Humas dulu nih? Ya, terima kasih. Kalau di BI itu, khususnya kantor perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe itu, Humas itu tidak berdiri sendiri ya, karena memang yang pertama skupnya kecil kita di sini, jadi Humas itu tergabung dalam unit data statistik dan kehumasan. Unit data statistik dan kehumasan. Jadi kita nggak hanya mengelola kehumasan saja, namun di sana juga ada survei, kemudian juga ada mengelola program sosial Bank Indonesia, kemudian juga mengelola penerima beasiswa dari Bank Indonesia di sana ya. Jadi banyak kegiatan lain selain mengelola kehumasan. Nah, khusus dalam bidang kehumasan ini kita juga menggunakan berbagai macam media dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat. Nah, salah satu hari ini Bang Mirza ini adalah dari wartawan mitra kantor perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe. Nah, jadi kita harus bermitra dengan wartawan, bukan berarti kapan perlu kita panggil mereka tapi enggak. Jadi di sana ada simbiosis mutualisme. Ada sama-sama membutuhkan. Organisasi membutuhkan wartawan dalam menyampaikan informasi atau kebijakan-kebijakan kepada masyarakat. Wartawan juga butuh informasi dari kita. Yang sama-sama tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang memadai dan benar secara utuh kepada masyarakat. Oke, baik Pak. Terima kasih. Bang Rahmat, aku mau nanya, tadi kan Pak Syahrul sempat singgung bahwa adanya kerjasama nih antara Humas juga Abang sebagai wartawan. Betul. Nah, kira-kira Bang, selama ini kerjasamanya udah dilakuin berapa lama nih Bang? Kerjasama dengan KPWBI Lok Sumawe? Kerjasamanya sekitar 2017-2018 hingga sampai sekarang lah. Sampai sekarang masih kerjasama? Masih kerjasama. Oke. Kira-kira apa aja nih Bang bentuk kerjasama yang udah dilakuin dengan KPWBI Lok Sumawe? Kerjasamanya kalau kita lihat di lapangan banyak sih. Tergantung dari pihak KPW sendiri, misalnya ada mengadakan kegiatan turun ke lapangan gitu. Ya Pak Syahrul selaku Humas kadang menginformasikan kan ke kawan-kawan media yang sempat hadir, kita bergabung.
Oke, berarti pada event-event tertentu Pada ya Pak event-event. Syahrul juga ya Pak ya. Pada event-event berarti diundang media. Oke. Ini juga nih Pak, aku mau nanya mengenai Cinta Bangga Paham Rupiah. Kira-kira strategi Humas dalam publikasi nih Pak, khususnya ya media online, gimana tuh Pak mengenai program CBP selama ini? Nah, selama ini kan kita banyak menggunakan media ya, nggak Iya. cuman media online ya. Ada media cetak, ada radio, ada TV, ada iklan layanan masyarakat melalui baliho-baliho gitu ya. Billboard. Kemudian juga ada media sosial, ya media sosial yang mungkin sasarannya lebih kepada milenial ya. Nah, dengan media online-nya sendiri, kita lebih kepada pemberitaan kegiatan. Misalnya kita lagi sosialisasi atau lagi ada kegiatan tentang edukasi CBP kepada masyarakat. Nah, teman-teman wartawan biasanya kita undang ke sana. Kita undang ke sana untuk meliput. Kemudian juga sambil meliput kan artinya bisa memberikan pemahaman juga ya. Iya. Ketika ada edukasi CBP, jadi teman-teman wartawan pun bisa menyerap, oh ini loh CBP gitu. Jadi sedikit banyak teman-teman walaupun nggak dikasih TOT sebenarnya udah pada paham. Udah paham gitu ya. karena ikut juga langsung meliput ya. Ikut ngeliput langsung. Gimana Bang? Jadi Betul. secara tidak langsung dapat edukasi kan Bang? Kita juga dapat edukasi Iya. di lapangan. Dan kita harus juga sebelum nanti ada kita wawancara dengan pimpinan, kita searching dulu nih, ya kan? Iya Nah, benar. untuk bahan pertanyaan. Bahan pertanyaan. Oke Bang. Kerjasama yang dilakukan antara BI dan juga Abang sebagai wartawan selama ini ada terdapat kendala-kendala nggak Bang selama ini? Insya Allah tidak ada kendala. Tidak lah. ada ya? Selama masih Pak Syahrul dan ada yang sebelum-sebelumnya juga sudah Pak Syahrul ada pergantian kan dari Humas sendiri, tapi terus dibangun itu komunikasi dengan baik. Selama Humas di sini kita lihat tidak ada kendala. Tidak dengan ada pihak kendala media. ya. Oke, Lebih asik lah. Kita berarti koordinasi lebih asik. koordinasinya asik ya, gitu ya Pak ya? Iya. Ya, Kalau dari Bapak sendiri ada nggak Pak kendala yang dialami komunikasi antara pihak Humas dan juga wartawan? sejauh ini memang nggak ada kendala yang berarti ya. Cuman karena kita di daerah, kita sedikit melihat kendala itu kadang-kadang wartawan di daerah itu nggak ada wartawan yang khusus. Iya. Sementara BI itu kan lebih kepada membutuhkan wartawan yang media ekonomi gitu ya, media ekonomi yang paham tentang ekonomi. Tapi saya salut gitu. Saya salut dengan teman-teman yang di daerah ini, mereka multi talent. Wah. Walaupun nggak mendalam, Iya. mereka sudah Kepengen memahami. taunya. Kepingin taunya. Rasa ingin tahunya Iya, besar, jadi betul. dipelajarin juga ya multi Pak ya? talent. Kemudian juga kita adakan semacam pelatihan-pelatihan juga buat teman-teman wartawan itu yang manfaatnya adalah untuk pendalaman, kemudian sharing juga tentang apa sih itu kondisi ekonomi, tugas-tugas BI itu apa gitu ya, biar sinkron antara penulisan dan penyampaian berita-berita ke masyarakat gitu. Nah, saya rasa itu sih nggak ada kendala yang berarti gitu. Jadi ada kendala itu, jadi kita cari jalan keluar dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman wartawan. Ya sambil jalan-jalan lah, di Padang, mau di Medan gitu. Kira-kira. Berarti ada pelatihan juga nih Ada. kepada wartawan-wartawan ya Pak ya? Itu udah rutin lah dilakukan. Rutin. Jadi gimana nih Abang sebagai responnya nih sebagai seorang wartawan ketika dapat pelatihan itu gimana Bang? Ya semua yang dapat kesempatan kan merasa senang ya. Ya. Sekalian kita jalan, dapat ilmu tambahan. Dapat ilmu. Ya, tentang apa yang mau dibahas kan, tentang pedalaman. Ini ada program BI sambil jalan-jalan lah. Iya, salah satu programnya kan CBP ya. CBP. Oke Bang, kemarin tuh ya kita kilas balik nih, di zaman-zaman dulu kan kita pernah sempat ada isu nih mengenai Cut Mutia ya, di uang 1.000 itu sempat jadi perdebatan juga ya di masyarakat. Aku mau nanya gimana sih peran media dalam mempublikasikan dari Bank Indonesia gitu Pak. Jadi
gimana peran media dalam mempublikasikan ke masyarakat bahwa oh ternyata kebijakan BI itu gini. Itu gimana tuh Bang pas waktu kasus itu? Tapi selama kita monitor kasus yang Cut Mutia ini ya, yang di 1000 ini ya. Iya. Tapi untuk masyarakat Aceh nggak banyak yang ini. Mungkin masyarakat yang di luar Aceh ya, yang agak dikembangkan isu Iya. lah. Isu kan semakin Ya. berkembang ya Bang ya. Malah kita senang gitu kan sebagai pahlawan Aceh, tapi diwakilkan di Uang. mata uang rupiah. Nah, itu kan kembali lagi kita cinta dengan rupiah. Ada pahlawan Acehnya, ya cuman dapat di pahlawan yang nominal 1000 lah. Siapa tahu nanti di nominal yang lebih besar. besar lagi ya kan. Ya. Oke. Jadi gimana nih? Kalau dari Pak Syahrul gimana Pak waktu kasus tersebut? Ya, saya melihat juga lebih kepada penyebaran isu ya. Iya. Kadang-kadang kita sendiri sebagai ya manusia biasalah ya, ketika menangkap isu-isu yang negatif itu akan cepat terprovokasi tanpa melihat latar belakang dasar-dasar penetapan dari gambar pahlawan itu sendiri ke dalam mata uang. Nah, sehingga berdampak pada sedikit gangguan informasi, kemudian sedikit ada permasalahan, tapi itu ketika sudah kita jelaskan, baik melalui media online, media cetak, kemudian juga kita datangi keluarga bahwa memang dari dulu foto Cut Mutia itu yang terpajang di situs sejarah Aceh, museum, kemudian juga yang terdapat di Kementerian di Jakarta itu foto sebenarnya seperti ini gitu. Nah, keluarga sendiri sudah bisa menerima itu sebenarnya. Cuman karena percikan isu tadi. Jadi ketika isu itu mudah dikunyah oleh masyarakat, mudah dikonsumsi oleh masyarakat sehingga isunya akan berdampak berkembang. besar. Ya. Berarti memang itu udah dikonfirmasi juga ya Pak ya dari pihak keluarga. Dan itu cuma karena isu-isu yang beredar di masyarakat akhirnya berkembang terus nih ya. Apalagi media pasti pusing juga ya Bang ya. Itu medsos ya biasanya. Iya, media sosial tuh ya. Kayak penting hadirnya kawan-kawan media ini kan untuk kita menanyakan, mengkonfirmasi kembali ke pihak humas. Iya, gimana benar. Terkait dengan isu-isu yang... Karena kan kalau di media sosial tuh cepat sekali berkembang Bang. Pak, jadi kayak kita nggak bisa juga manage bahwa oh ini nggak boleh nih, nggak boleh. Itu kan bebas ya untuk mereka mengupload apapun itu sesuka mereka. Tapi kan kalau dengan hadirnya media dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan sebagainya itu dipublikasikan ke masyarakat secara resmi ya Bang ya. Secara resmi. Kita sudah mengkonfirmasi. Sudah ada keterangan langsung dari pihak humasnya. Berarti kita sudah memberikan pemahaman lah biar masyarakat itu juga cinta dengan rupiah. Oke nih, terakhir nih Bang, Pak, aku mau nanya nih dari humas dulu Pak. Aku mau nanya untuk kedepannya nih Pak, kira-kira ada strategi baru nggak Pak untuk program Cinta Bangga Paham Rupiah ini diedukasiin ke masyarakat? Ya, sejauh ini kita masih menggunakan cara-cara yang lama ya. Artinya cara-cara yang sudah kita lakukan, publikasi melalui media, baik cetak maupun online. Kemudian radio, kemudian ada TV, kemudian juga ada ILM melalui baliho-baliho ya. Nah, mungkin yang terbaru sekarang, kita bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Jadi di lampu-lampu merah yang ada di Kota Lok Sumawwe itu, kita muat suara dalam bentuk sosialisasi CBP, khususnya dalam bahasa Aceh. Jadi agar semua masyarakat itu selain merasa memiliki, masyarakat Aceh itu merasa memiliki juga mudah mencerna. Mungkin itu salah satu strategi yang baru.
Nah, ke depan mungkin akan kita ikuti dengan perkembangan yang ada, di mana kira-kira peluang kita bisa lakukan sosialisasi, apakah nanti ada tersedia videotron atau seperti apa, itu sangat terbuka kesempatan untuk kita lakukan itu. Nah, itulah Untuk terus upaya mengembangkan inovasi ya, Pak, ya? terus berinovasi untuk sosialisasi ini. Oke, terima kasih Pak. Kalau dari Abang gimana nih Bang sebagai seorang wartawan Bang untuk edukasi CBP ke depannya nih? Apakah dari pihak wartawan nih, dari Abang sendiri, siap nggak Bang? Ya kalau kita selalu siap lah kan. Selalu Kita siap. membantu bersinergi dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia untuk mengedukasi ke masyarakat biar lebih cinta lah dengan rupiah kan. Iya. Karena dengan rupiah ini kita jadi pemersatu bangsa kan. Kedaulatan bangsa dengan makanya harus bijak juga kita menggunakan mata uang kita, mata uang rupiah itu. Iya, bijak dalam Iya. berbelanja ya Bang ya. Jangan habis itu jangan uang tuh kadang dicoret kan. Iya. Kadang apa iseng-iseng orang nulis nomor HP gitu Iya, kan. iya. Entah apa-apa ya. Makanya kita mengedukasikan kembali. Dia harus betul-betul cinta dengan Rupiah. rupiah. Oke Bang. Aku mau nanya nih, terakhir banget. Kira-kira apa harapan Abang ke depannya untuk program CBP? Kalau program CBP ya kita mengharapkan lah kepada masyarakat seperti tadi ya. Jangan uangnya diremas-remas. Oke. Ya, Iya, harusnya iya. Lebih mencintai ya, lebih menjaga. Menjaga, merawat ya kualitas uangnya masih baik lah biarpun nggak baru, tapi nggak kusut dan jangan dicoret-coret lah. Oke, baik Bang. Terima kasih. Kalau dari Bapak, Pak, kira-kira apa harapan Bapak untuk program CBP ini? Ya, khususnya program CBP ini kan sebenarnya mengajari kita sebagai masyarakat untuk lebih mencintai, ya, kemudian juga menjaga, kemudian juga membelanjakan dengan benar, gitu ya. Nah, artinya gini, kenapa harus kita jaga? Karena memang dalam pencetakan uang itu membutuhkan biaya negara yang besar. Ya. Nah, semakin lama bertahan mata uang di pasaran, maka akan semakin berkurang biaya negara yang harus dikeluarkan. Nah, ketika semakin cepat uang itu rusak di tangan masyarakat atau di pasar, maka akan semakin besar juga biaya negara yang dikeluarkan untuk melakukan pencetakan uang. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menjaga, kemudian mencintai, karena memang rupiah itu adalah sebuah simbol negara kita, juga pemersatu bangsa kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Syarul, terima kasih Bang Rama atas waktunya. Yo, sama-sama, makasih. Baik Sobat Rupiah, demikianlah podcast Cinta Bangga Paham Rupiah dengan tema peran media dalam penyebaran edukasi cinta bangga paham rupiah. Sebelum kita selesai nih, kita mau yel-yel CBP dulu ya Pak. Bang, boleh? Oke. Udah tahu gimana yel-yelnya? Oke, cinta, bangga, paham rupiah. Oke, 1, 2, 3. Cinta, bangga, paham rupiah.